Sebelum semua kecanggihan teknologi yang dipakai saat ini, bukan berarti manusia zaman dahulu tidak bertukar informasi. Ya namanya manusia tidak pernah kehabisan akal untuk bertukar informasi atau pesan. Mereka tetap menemukan berbagai cara bagaimana caranya bertukar pesan atau bertukar informasi jauh sebelum mengenal teknologi, handphone, internet. Maka dari itu kelompok kami ingin membahas cara manusia zaman dulu bertukar pesan atau bertukar informasi di kelompok 10. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana manusia purba menyampaikan pesan. Yang pertama, ada manusia purba zaman dahulu menggunakan lukisan-lukisan gua. Contohnya saya ambil seperti manusia asli suku Hindian yang ada di Amerika Serikat. Mereka menggambarkan lukisan-lukisan gua, contohnya seperti lukisan-lukisan bison atau kerbau. Kenapa mereka menggambarkan lukisan-lukisan tersebut? Yaitu ingin menyampaikan pesan melalui media seadanya, sebab manusia purba lain supaya bisa tahu hewan mana saja yang dapat dimakan oleh manusia purba tersebut. Yang kedua, manusia zaman dahulu biasanya menggunakan simbol yang terdapat di batu-batu biasa, batu-batu besar. Kenapa mereka menulis simbol di batu-batu tersebut? Ingin menyampaikan suatu pesan atau kayak informasi aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia purba tersebut. Ukiran-ukiran batu ini biasa disebut dengan petroglyphs dan ditemukan di 10.000 tahun sebelum Masehi. Difungsikan juga media batu tersebut sebagai media perekam cerita oleh manusia purba atau aktivitas biasa dilakukan oleh manusia purba tersebut. Oke, yang ketiga ini manusia purba atau manusia yang sudah agak sedikit majuan dikit. Manusia zaman dahulu itu biasa menggunakan tanda asap. Nah, cara komunikasi dengan tanda asap ini biasa ditemukan di negara Tiongkok atau negara tirai bambu. Mengapa dia menggunakan asap? Biasanya itu dari tembok besar, dari posko ke posko, kan nggak mungkin dari dia itu disuruh lari untuk menyampaikan pesan. Oleh sebab itu mereka menggunakan alat yaitu atau media pembakaran, suatu kayu-kayu dibakar. Nah, asapnya itu bisa menyampaikan pesan. Contohnya, misalkan asapnya ke atas, meruncing ke atas, ditandakan keadaannya aman. Sebaliknya, misalnya asapnya ke bawah, keadaan tersebut sedang darurat. Oke. Nah, yang terakhir itu manusia yang sudah lebih majuan lagi, manusia sejarah ini biasa menggunakan burung merpati. Mengapa menggunakan burung merpati? Waktu zaman perang, mereka segala aktivitas ditutup, mulai dari darat, laut, kecuali jalur udara. Mengapa? Karena zaman dahulu tidak adanya teknologi pesawat yang bisa menyampaikan pesan. Oleh sebab itu, mereka menggunakan hewan yang bisa dinamakan merpati. Gambarnya ada di samping kanan saya akan memberi gambarnya. Mengapa sih kok mereka menggunakan merpati? Merpati ini bisa dibilang hewan cerdas yang bisa menghafal dari titik satu ke titik lainnya. Dan juga zaman dahulu itu manusia purba supaya bisa merawat merpati itu dia memberikan makanan khusus supaya bisa menghafal dari titik satu ke titik lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi sistem pos. Nah, jadi sebelum ada yang teknologi komunikasi sistem pos ini, burung merpati lah yang menjadi tempat sebagai penyampaian pesan. Tapi seiring perkembangannya zaman juga manusia udah mulai sadar, jadi dialih menjadi jasa kurir. Nah, dalam sistem pos ini menyampaikan pesan kepada kita untuk orang lain itu dengan cara kita bisa mengirimkannya melalui kantor pos. Dan nanti apapun yang kita mau kirim, misalkan kayak surat atau barang, nanti jasa kurir tersebut akan mengantarkan ke tempat tujuan penerima melalui kotak surat ataupun langsung ke rumah penerimanya tersebut. Teknologi komunikasi menggunakan koran. Kalau zaman dulu tuh orang-orang tuh bilang surat kabar. Nah, di surat kabar atau koran ini tuh berisi tentang berita, informasi, peristiwa yang baru-baru terjadi. Walaupun kekurangan di koran tersebut ini tuh nggak update ya, nggak waktu itu juga disampaikan. Karena kan dia ini media cetak yang harus diketik, yang harus banyak prosesnya untuk mengirimkan surat. Dan sampai sekarang pun ada loh, ada yang masih menggunakan koran sebagai media informasinya, media komunikasinya. Dan di koran ini juga terdapat dua jenis berita, yaitu ada berita di dalam negeri dan di luar negeri. Setelah adanya surat kabar disusul dengan radio sebagai media komunikasi. Nah, radio ini tuh cuma hanya menghasilkan suara aja sebagai penyampaian informasi, penyampaian pesan, penyampaian hiburan untuk masyarakat di zaman itu. Dan juga para ilmuwan juga mengetes jaringan nirkabel untuk radio. Bahkan zaman sekarang itu udah canggih ya. Jadi tuh kita tuh bisa mendengarkan radio di HP kita sendiri tanpa harus bawa-bawa tape radio. Setelah radio, terbitlah telegraf, alat komunikasi listrik pertama yang dapat mengirimkan pesan berupa teks. Dan telegraf ini juga diciptakan untuk masyarakat supaya mudah memberikan pesan dalam teks ke berbagai penjuru negeri. Setelah telegraf, kita beralih ke teknologi komunikasi media telepon. Nah, bisa kita rasain sendiri, dalam telepon ini juga sangat berarti ya untuk kehidupan kita sehari-hari dalam menyampaikan pesan, informasi, berita, kabar, kemanapun, walau ke daerah terpelosok pun bisa gitu kan. Karena juga pada zaman dahulu, media telepon ini sangat berarti untuk menyampaikan pesan dalam situasi apapun, kondisi apapun, mau di rumah ataupun di kantor. Jadi benar-benar akses yang bisa dapat diandalkan gitu kan dalam menyampaikan pesan. Dan zaman sekarang juga udah canggih, beralih ke bisa suara, bisa juga video call gitu kan. Kalau dulu kan suara aja yang kita bisa dengar. Dan sekarang ini tuh video call ini tuh mempermudah kita melihat kondisi fisiknya mereka, kondisi mereka, lawan bicara kita tuh bagaimana gitu. Jadi kita bisa memberikan respon langsung gitu kan, sesuai dengan apa yang kita lihat, kabar yang apa yang kita lihat gitu kan. Jadi dalam telepon suara ataupun video call ini tuh mempermudah kita untuk memberikan pesan kita kepada orang lain walaupun dia di daerah terpelosok. Jadi kita nggak usah kirim surat yang melalui kantor pos yang berhari-hari baru sampai. Jadi media telepon ini benar-benar mempermudah kita menyampaikan pesan di waktu yang sama, di detik yang sama untuk lawan bicara kita yang ingin kita telepon. Teknologi komunikasi menggunakan televisi. Televisi menjadi teknologi komunikasi yang kesekian yang masih digunakan hingga saat ini. Televisi sendiri merupakan suatu sumber hiburan untuk masyarakat yang mencakup dunia secara luas. Nah, televisi dibentuk menjadi teknologi komunikasi yang tidak langsung untuk para penontonnya. Awalnya, televisi memiliki tampilan hitam putih. Setelah perkembangan zaman terjadi, barulah televisi memiliki tampilan berwarna dan dilengkapi dengan fitur-fitur unik di dalamnya. Teknologi komunikasi menggunakan komputer. Komputer diciptakan pada tahun 1930 oleh seorang insinyur yang bernama Vannevar Bush yang berasal dari Amerika Serikat. 16 tahun kemudian, para ilmuwan dari Universitas Pennsylvania menciptakan sebuah komputer digital yang diberi nama ENIAC. Alat ini dikendalikan
oleh tabung-tabung tanpa udara atau hampa. Seiring berjalannya waktu, ENIAC dinilai tidak memiliki ingatan atau kapasitas memori. Karena hal itu, sekitar tahun 1950-an, seorang ahli matematika yang mengembangkan sebuah program untuk menyimpan seluruh program yang ada di komputer dalam bank ingatan. Nah, ahli tersebut bernama John von Neumann. Nah, sekitar 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1970, komputer mulai dioperasikan menggunakan transistor yang lebih efisien. Seterusnya, komputer terus dikembangkan hingga menjadi teknologi komunikasi yang paling sempurna dan dapat melakukan berbagai pekerjaan yang sangat membantu manusia di dunia ini. Nah, dalam perkembangannya, komputer juga dibekali dengan aspek handal dan akses jaringan untuk menambah kegunaannya. Siapa sih yang gak tahu tentang internet? Mau dari anak kecil sampai orang dewasa pasti sudah tahu tentang internet. Nah, dunia internet telah membawa orang-orang semakin dekat. Terlebih setelah adanya website, di mana Tim Berners-Lee menemukan WWW atau World Wide Web di tahun 1990. Kemudian satelit mendukung internet. Dengan adanya internet, kita bisa mencari apapun dan di mana saja di seluruh dunia. Lalu, koneksi nirkabel mulai muncul nih pada tahun 1991. Sejak saat itu, orang-orang mulai kecanduan dengan internet. Terlebih sekarang, semua aktivitas sekecil apapun dari mulai kehidupan sehari-hari, bisnis, pendidikan tidak jauh dari penggunaan internet. Nah, banyak sekali nih manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan internet bagi manusia. Nah, yang pertama itu ada bidang bisnis. Yang kedua ada bidang pendidikan. Yang ketiga ada bidang informasi. Yang keempat ada bidang kesehatan. Dan yang kelima ada bidang sosial dan hiburan. Nah, kita masuk di penjelasan surel atau email. Surel atau email merupakan salah satu media komunikasi yang paling formal dan biasanya digunakan di kantor atau di kampus. Nah, John Vitale di tahun 1975 mengembangkan sebuah perangkat lunak atau software untuk mendukung surat. Semenjak penemuan surel, banyak platform surat menyurat sudah tidak digunakan lagi. Nah, sebab email terkesan lebih efektif untuk pencatatan dan juga hemat biaya. Perkembangan teknologi komunikasi selanjutnya adalah melalui pesan teks, di mana berbagai penyedia jaringan berfungsi untuk digunakan sebagai pengirim pesan ini. Orang yang pertama kali mengirimkan pesan teks ini adalah seorang insinyur yang bernama Neil Papworth pada tahun 1992. Dari sejak itu hingga sekarang, pesan teks sudah menjadi bagian dalam kehidupan sosial dalam berkomunikasi jarak jauh. Orang-orang dari segala penjuru dunia bisa berbincang melalui pesan teks ini. Dengan adanya perkembangan internet yang sangat canggih, muncullah berbagai aplikasi-aplikasi yang berfungsi sebagai pengirim pesan teks. Dan aplikasi-aplikasi ini bisa untuk memudahkan seseorang mengirim pesan dengan cara menghubungkan salah satu dengan yang lainnya melalui internet. Perkembangan teknologi komunikasi selanjutnya adalah munculnya media sosial. Sekarang ini, hampir semua orang membagikan seluruh cerita hidupnya di media sosial. Bukan tanpa alasan, karena memang media sosial memudahkan kita untuk saling berbagi, baik itu foto atau video melalui internet. Media sosial merupakan bentuk media komunikasi yang terbaru di era digital ini. Saat ini sudah banyak sekali platform media sosial yang bermunculan seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dengan adanya media sosial, tentunya komunikasi akan jauh lebih mudah dan lebih efektif. Jarak tidak lagi menjadi masalah untuk seseorang dalam berkomunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kita bisa berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal di media sosial dalam kehidupan sehari-hari kita. Peran teknologi terhadap komunikasi. Perkembangan teknologi memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia, mulai dari transportasi, bisnis, maupun komunikasi. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
memberikan dampak yang sangat besar terkait cara kita dalam berkomunikasi. Dan terbukti, selama bertahun-tahun, cara berkomunikasi kita mulai berevolusi. Dari yang awalnya menggunakan media seperti goa, simbol, asap, hingga akhirnya sekarang yang menggunakan jaringan ataupun internet. Selain dari itu, perkembangan teknologi komunikasi juga memberikan peran bagi para pelaku bisnis untuk mulai berinvestasi besar-besaran dalam menyediakan pelayanan komunikasi, baik untuk karyawan ataupun kliennya. Hal tersebut dibuktikan dalam strategi pemasaran yang terjadi pada penyedia layanan dan juga pelanggannya. Fungsi teknologi komunikasi. Pada dasarnya, teknologi komunikasi memiliki fungsi untuk memudahkan segala pekerjaan manusia dalam segala bidangnya. Seperti yang pertama adalah memudahkan pekerjaan manusia dalam bisnis dan ekonomi. Dalam hal ini, teknologi komunikasi yang berkembang dengan pesat menjadi pilar pendukung dalam teknologi transportasi pada bidang revolusi industri. Yang kedua, kegunaan teknologi komunikasi juga dapat membantu untuk memudahkan seseorang untuk membagikan data dari suatu perangkat ke perangkat yang lain tanpa mengenal jarak. Fungsi yang ketiga adalah berperan untuk mengatur atau memanajemen suatu sistem agar dapat dikelola dengan baik. Karena pengelolaan sistem yang baik akan mempengaruhi kinerja sistem yang baik pula.